Selamat sore para pemirsa, saya Tony Tamzir. Kini Anda mengikuti Warta Berita PTS tanggal 6 September. Akibat dampak lingkaran luar taifun, Tainan diguyur hujan lebat dalam waktu singkat kemarin sore, menyebabkan genangan air di sejumlah distrik setempat. Hujan petir pun juga menyebabkan pemadaman listrik pada 2.000-an rumah tangga di distrik timur. Kerusakan pada kabel listrik juga menyebabkan pemadaman listrik di distrik Kangsan, kota Kaohsiung. Air mengalir ke bawah tangga laksana air terjun. Gedung di Chun An Road, distrik Annan, kota Tainan ini diguyur hujan lebat pada sore hari. Saluran drainase tidak sempat menampung genangan air dalam sekejap, sehingga air hanya bisa mengalir ke ruang bawah tanah. Terowongan di bawah Chongchen Road ditutup akibat banjir dan menyebabkan kendaraan tersendat. Jalanan di sekitarnya juga tergenang air dengan kedalaman di atas 20 cm. Hujan lebat yang disertai petir turun di Tainan, Kaohsiung, Pingtung, dan Taitung tanggal 5 sore, mengakibatkan kerusakan pada kabel listrik di distrik timur kota Tainan. Sebanyak 2.709 rumah tangga mengalami pemadaman listrik selama 1 jam lebih. Insiden tiang listrik yang terbakar juga terjadi di Kaohsiung. Hujan petir pada sore hari menyebabkan pemadaman listrik pada 518 unit rumah tangga di sebagian area distrik Kangsan. Perusahaan Taipower menyatakan bahwa saklar tiang listrik tercemar oleh debu sehingga memicu percikan api saat tersiram hujan. Pasokan listrik akhirnya tersambung kembali tanggal 5 malam setelah petugas melakukan perbaikan darurat. Sehubungan dengan skandal pusat perbelanjaan Living Mall yang terus memanas, pihak kejaksaan mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi Taiwan mengeluarkan keputusan yang direvisi menjadi penahanan Kewenze dengan larangan besuk. Sambil diborgol, Kewenze diantar ke rutan Taipei dengan kendaraan polisi. Mengenakan jaket putih dengan tangan terborgol, Ketua Partai TPP Kewenze berjalan sambil menunduk dan membisu menuju mobil polisi. Mobil polisi keluar untuk membuka jalan. Diiringi sorak-sorai para pendukungnya, Kewenze diantar ke rutan Taipei tanggal 5 malam. Pengadilan Distrik Taipei menggelar sidang penahanan tanggal 5 sore. Setelah berduel dalam sidang berdurasi 2,5 jam tersebut, hasilnya di luar dugaan. Pengadilan memutuskan bahwa Kewenze ditahan dengan larangan besuk dan menjelaskan bahwa Kewenze mengetahui secara jelas bahwa skala ekspansi kapasitas Living Mall yang terlampau tinggi hingga 560% merupakan suatu pelanggaran hukum, namun malah memberikan izin dan membiarkan Ketua Grup Core Pacific Shen Qingjing meraup keuntungan di atas 20 miliar dolar Taiwan, sehingga disinyalir terlibat kejahatan korupsi untuk meraup keuntungan. Seusai keputusan sidang, pengacara Kewenze, Zheng Shenyuan, segera meninggalkan pengadilan dengan ekspresi lusuh. Saat ditanya apakah ia akan mengajukan banding, ia pun tidak berkomentar. Sementara itu, para pendukung berkumpul di luar gedung pengadilan untuk memberikan dukungan moral agar Kewenze tetap tabah dan tegar. Istri Kewenze, Chen Peiqi, mengunjungi rutan Taipei tanggal 6 pagi untuk mengantarkan lauk dan buku kepada Kewenze. Chen menyatakan bahwa ia bertekad membela ketidakbersalahan Kewenze. 虽然没有办法去亲自见到他，但是我觉得我来这边，我觉得我自己的心跟他更近了。 Menanggapi prosedur hukum berkepanjangan berikutnya, Partai TPP segera mengadakan rapat darurat dan mengumumkan persiapan duel jangka panjang dengan cara menggalang para pendukung untuk turun ke jalan. Ajang pertama akan digelar di Taipei pada tanggal 8. Hotel wisata ternama Florida Shin sejak bulan September memberlakukan sistem 3 hari libur dalam sepekan. Pelaku industri wisata berpendapat peningkatan kesejahteraan karyawan oleh pengusaha pantas untuk mendapatkan pengakuan. Namun kondisi kekurangan pekerja dalam industri terkait masih tetap mengharapkan adanya kesempatan pembukaan pintu bagi para pekerja migran. Hotel Florida Shin di Danau Salmon Lake menjadi hotel pertama yang menerapkan libur 3 hari dalam seminggu, di mana sistem baru ini diberlakukan per September. Untuk bidang yang tidak bisa menerapkan 3 hari libur dalam seminggu, maka akan diberikan subsidi berupa upah lembur. Pihak pengelola berharap dengan adanya peningkatan kesejahteraan dapat turut memotivasi karyawan dan menarik lebih banyak pihak untuk turut menerapkannya. Pelaku industri pariwisata berpendapat, secara keseluruhan masih membutuhkan lebih banyak lagi sumber daya manusia untuk mengatasinya. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat membuka kesempatan bagi para pekerja migran untuk mengisi kekosongan pekerja yang dipadukan dengan penggunaan lulusan pelajar asing dan perantauan Tionghoa.
Upah minimum rata-rata Taiwan sudah dipastikan akan naik per tahun depan. Upah bulanan menjadi 28.590 dolar Taiwan. Pihak DGPAS mengumumkan indeks harga konsumen per Agustus alami peningkatan sebesar 2,36%, di mana mendobrak garis peringatan inflasi selama 4 bulan berturut. Mayoritas harga barang yang mengalami kenaikan terbesar adalah makanan, sehingga banyak warga yang mengeluh jika kenaikan upah gaji masih jauh dibandingkan kenaikan harga barang. Harga barang terus melonjak. IHK bulan Agustus mengalami peningkatan tahunan sebesar 2,36%, melampaui garis peringatan inflasi sebesar 2% selama 4 bulan berturut-turut. Warga pun merasa kantong mereka kian menipis. Di antara 7 komoditi IHK bulan Agustus, produk makanan mengalami kenaikan terbesar, mencapai 4,64%. Di antaranya sayur mayur naik 21,74%, buah-buahan dan daging juga naik di atas 6%. Bukan cuma harga makanan yang melonjak, upah minimum tahun depan setidaknya juga akan dinaikkan 4%. Upah per jam menjadi 190 dolar dan upah bulanan mencapai 28.590 dolar, mencatat rekor kenaikan selama 9 tahun berturut-turut. Mengantisipasi kenaikan upah, sebagian perusahaan mungkin akan mengalihkan biaya kepegawaian ke harga produk, sehingga dikhawatirkan memicu gelombang inflasi harga barang berikutnya. 我们随着所得不断的上升，我们的物价恐怕也会慢慢的上升。但是物价上升的时候，最重要的就是伴随的是我们的所得上升的幅度更大。好，那这个就没有问题。 Pakar menilai Taiwan sedang bergerak menuju peningkatan pendapatan per kapita. Seiring dengan skala biaya dan permintaan yang masuk akal, kenaikan harga barang mungkin akan menjadi tren yang tidak dapat dihindari di masa depan. Tanggal 5 kemarin, sebuah pesawat Turkish Airlines yang terbang dari Istanbul menuju Taiwan mendadak mengalami turbulensi di tengah perjalanan. Kondisi kabin di mana pramugari tengah mengantarkan hidangan makanan semuanya terhempas berserakan dan mengejutkan para penumpang. Pesawat tersebut mengangkut sebanyak 200-an orang, satu di antaranya mengalami luka parah. Kabin pesawat berada dalam kekacauan, sajian makanan berserakan di lantai. Demikian juga dengan barang bawaan penumpang. Pesawat mengalami turbulensi dan semua makanan di pesawat terhempas dalam sekejap. Banyak pakaian penumpang yang ternoda makanan dan saus, serta kopi juga menodai kursi dan langit-langit. Penerbangan Turkish Airlines nomor TK24 saat terbang dari Istanbul ke Taiwan pada tanggal 5 mendadak alami turbulensi lebih dari 1 jam sebelum mendarat dan pesawat berguncang keras. Setelah pesawat mendarat di Bandara Taoyuan, operasi pertolongan darurat pertama segera diberlakukan. Ada 231 orang di dalam pesawat tersebut. Turbulensi melukai 4 penumpang dan 2 kru kabin, salah satunya mengalami luka berat. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.